Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kami atau diskusi kami, atau kami dari kelompok 14 berniat untuk membagikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara pencegahan kecurangan atau fraud. Jadi buat teman-teman yang kepo akan bagaimana sih cara mencegah fraud, bagaimana sih cara atau mencegah kecurangan yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan, bisa banget buat mantau video ini sampai selesai. Jadi pencegahan kecurangan ini adalah salah satu materi mata kuliah kami dari kelompok 14, yaitu audit investigatif. Jadi mungkin ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang berminat masuk ke dalam sebuah suatu manajemen, bekerja dalam organisasi dan sebagainya, apalagi suatu hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. Biasanya audit investigatif ini cocok buat menganalisis hal tersebut. Tapi sebelum sejauh sampai materi, izinkan kami dari kelompok 14 memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Dewa Kadafi dengan NIM 1905520171. Saya mahasiswa dari Unisbank Semarang. Tujuan saya kuliah di Unisbank Semarang yaitu untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu saya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan dalam teori Pentagon. Presentasi ini untuk memenuhi tugas audit investigatif dari Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharesi Satrio Nugroho Jati Hidayatul Ayes dengan NIM 1905520183. Di sini saya akan memberikan pengakuan mengenai tujuan saya berkuliah di Unisbank. Jadi yang pertama, saya ingin belajar di Unisbank itu karena memang ingin menambah wawasan di kampus saya tercinta ini, menambah wawasan, menambah pengalaman, melatih hard skill, melatih soft skill juga. Mas, saya melatih soft skill di sini karena saya tahu dalam universitas kan pasti ada himpunan mahasiswa program studinya. Di situ saya mengikuti organisasi di dalamnya. Lalu saya juga melatih soft skill saya di himpunan, tapi juga tidak kalah saya juga melatihnya di hard skill di dalam perkuliahan. Lalu selain itu tadi, saya tujuan di Unisbank yaitu untuk mendapatkan gelar S1, di mana gelar saya harusnya dapat mendukung saya untuk nantinya membantu proses nyari kerja kayak gitu. Lalu juga karena saya juga ingin menyandang status sosial sebagai orang yang terdidik, karena ya mungkin memang pendidikan itu penting, tapi akhlak nomor satu. Betul ya? Betul, sip. Oke, jadi ya pada intinya saya sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, saya juga tidak boleh yang namanya ketinggalan dalam pendidikannya. Jadi saya mendaftar di Unisbank salah satunya memang untuk pendidikan, untuk menambah wawasan, menambah ilmu, terutama pada bidang akuntansi. Lalu juga tujuan selanjutnya saya kuliah di Unisbank itu karena jurusannya memiliki akreditas bagus. Jadi manajemen itu bagus, akuntansi itu bagus, cuman saya milihnya di akuntansi karena kakak saya berkuliah di sana, sehingga siapa tahu nanti beliau bisa mengajarkan saya mengenai ilmu akuntansi seperti itu. Tapi memang saya juga diajari. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai sesi 2 nantinya, mengenai faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan dalam teori Pentagon. Itulah yang nanti akan saya jelaskan dalam materi, di mana untuk sesi 1 akan dijelaskan oleh teman saya Dewa. Baik, untuk tujuan presentasi ini adalah yang pertama, tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu.
Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengedukasi kalian yang ingin mengetahui mengenai pengaruh atau pencegahan mengenai kecurangan atau fraud dalam sebuah organisasi. Ini adalah tujuan yang mulia karena untuk mengedukasi teman-teman seperti itu. Mungkin setelah ini kami dari kelompok 14 akan langsung menjelaskan mengenai materi kami pencegahan kecurangan. Baik, sebelum kami menjelaskan mengenai pencegahan fraud, kita ketahui dulu mengenai dasar dari fraud tersebut. Jadi fraud kan adalah kecurangan ya. Ya, fraud itu kecurangan. Cuman di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Jadi definisi fraud adalah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Jadi pada intinya definisi fraud itu adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih. Jadi oknumnya itu bisa satu atau lebih, lalu dia mungkin memiliki peran dalam manajemen tersebut, lalu juga dalam melaksanakan tindakan tadi yang disengaja itu disertai tipu muslihat. Nah, ketika sudah sampai tipu muslihat ini, setelah ada tindakan ini pasti setiap tindakan ada tujuannya dong. Nah, di sini tujuannya pastinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa saja untuk pribadi maupun untuk kelompok, seperti itu fraud. Nah, dilakukannya itu untuk mencapai keuntungan tersebut karena ini bersifatnya curang atau fraud, itu dilakukan secara tidak adil atau bisa saja melanggar hukum, seperti itu. Oke, lanjut mengenai slide selanjutnya, yaitu fraud tree atau pohon fraud. Jadi yang namanya pohon pasti akan ada ranting-ranting ke sampingnya. Jadi untuk fraud tree itu di sini ada 3 fraud tree. Itu yang pertama adalah korupsi atau corruption. Pada jenis fraud ini itu adalah fraud yang paling sulit didetek atau dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Jadi simbiosis mutualisme. Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, conflict of interest, penyuapan atau bribery, penerimaan yang tidak sah atau illegal gratuities, dan pemerasan secara ekonomi atau economic extortion. Jadi korupsi ini mungkin suatu hal yang sudah sering kita dengar dan sudah kadang terjadi di negara kita yang tercinta ini, di mana memang benar dikatakan korupsi itu paling sulit deteksi karena mungkin ya saya tidak fitnah, tapi secara logika mungkin di sana banyak mungkin oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi. Sebenarnya banyak mungkin saja, tapi kelihatannya nggak ketahuan karena memang sulit dideteksi. Itu terjadi mutualisme. Jadi ketika dari pihak satu mendapatkan mungkin kayak gratifikasi, lalu pihak satunya yang sebagai pelaku karena duanya merasa diuntungkan, otomatis sulit untuk dideteksi karena terjadi simbiosis mutualisme, sehingga dari dua pihak ini tuh saling mendukung. Jadi sulit untuk mendeteksi. Dari KPK mungkin juga akan kesulitan karena terjadi kong kali kong oleh pelaku tersebut. Lalu yang kedua adalah penyimpangan atas aset atau aset misappropriation. Jadi penyimpangan atas aset itu meliputi penyalahgunaan
atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Betul, jadi misal ini masuknya ke pencurian ya. Jadi selain tidak hanya menyalahgunakan, bahkan ini tingkatnya pencurian, otomatis ini salah satu fraud yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pernyataan palsu atau salah pernyataan, ya, atau fraudulent statement. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan, financial engineering, dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Ini suatu hal yang sering terjadi, nggak cuma di instansi pemerintah. Jadi di suatu perusahaan itu juga ada yang namanya manipulasi data. Salah satu contohnya seperti laporan keuangan pada PT Garuda. Waktu itu ada kasus bersama PT Mahata Aero. Dari pihak PT Garuda ternyata memanipulasi laporan keuangan yang seharusnya piutang, tapi sudah dianggap sebagai pemasukan mereka. Jadi itu termasuk salah satu kecurangan yang terjadi secara nyata, dan itu dilakukan oleh perusahaan besar. Soalnya Garuda soal pesawat seperti itu. Lanjut, pada slide ini dijelaskan mengenai faktor pendorong fraud. Jadi faktor pendorong fraud itu ada 3. Faktor individu, yang kedua himpitan ekonomi, yang ketiga ada lemahnya hukum. Jadi untuk satu nih penjelasan faktor individu dalam risalahnya tentang fraud, dijelaskan bahwa faktor individu menjadi salah satu faktor utama terjadinya fraud dalam pelaporan keuangan atau penipuan lain. Ya makanya sekali ada kecurangan, biasanya kecurangan lainnya juga terjadi. Faktor individu ini melekat pada diri seseorang dan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu moral dan motivasi. Kategori moral dalam individu pelaku fraud dapat muncul karena sifat seperti keserakahan. Sedangkan motivasi individu dalam melakukan fraud umumnya berhubungan dengan kebutuhan individu itu sendiri yang tidak terpenuhi. Jadi karena manusia itu sifatnya serakah, kadang mereka melakukan kecurangan melewati individu-individu seperti itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua, himpitan ekonomi. Faktor himpitan ekonomi berkorelasi dengan kebutuhan individu tadi. Ya betul, jadi ketika individunya butuh uang, otomatis himpitan ekonomi juga salah satu faktor untuk mendorong terjadinya kecurangan atau fraud. Tadi mengenai seseorang melakukan fraud karena ia merasa tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yang juga dikarenakan oleh himpitan ekonomi. Tekanan ekonomi yang dirasakan seseorang dapat memengaruhinya untuk mengambil keputusan yang keliru dan mengarah pada fraud atau kecurangan. Fraud dengan dorongan faktor ini umumnya dilakukan untuk keuntungan diri sendiri. Sama halnya seperti korupsi, mungkin karena mereka mengeraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya untuk pemerintah itu nggak terlalu butuh, tapi ya namanya keserakahan manusia bisa saja terjadi, nggak cuma di kalangan bawah tapi juga bisa terjadi di kalangan tinggi. Lalu yang ketiga, lemahnya hukum. Selain faktor individu dan ekonomi tadi, faktor utama yang menunjang terjadinya fraud adalah penindakan hukum yang lemah. Ketika sanksi pidana atau hukum terlihat lemah dan memiliki celah, maka pelaku fraud tidak akan merasa takut untuk melakukan tindakan negatifnya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh-contoh kasus korupsi yang umumnya mendapatkan potongan hukuman dan sanksi pidana ringan dibanding kasus pencurian lain. Betul. Jadi memang negara tercinta ini, kita tercinta ini memang memiliki hukum yang tumpul. Jadi korupsi kadang seperti suatu hal yang tidak wajar, saya tidak membenarkan, tapi sering terjadi di negara kita tercinta ini. Karena salah satunya ya faktor utamanya memiliki hukum yang tumpul sebenarnya. Contohnya RKUHP kemarin kelihatannya juga memotong hukuman dari koruptor, melemahkan hukuman untuk koruptor itu jadi salah satu lemahnya
hukum yang ada di negara tercinta kita ini. Lanjut, mengenai sifat-sifat fraud. Yang pertama ada positioning, yang kedua intelligence and creativity, yang ketiga confidence atau ego, yang keempat coercion, yang keempat deceit, dan 6 stress. Jadi saya jelaskan tiap-tiap itu ya. Positioning itu posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan seseorang. Dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atau situasi tertentu atau lingkungan. Ini yang dinamakan menyalahgunakan jabatan. Jadi terkadang ada yang namanya kolusi. Jadi orang-orang yang memiliki jabatan gitu kadang menyalahgunakan haknya atau seperti hak prerogatif atau sebagainya seperti ini digunakan untuk satu hal yang negatif, mungkin untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu salah satu maksudnya penjelasan dari positioning. Lalu ada intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Lalu ada confidence atau ego. Confidence itu pede. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar, dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Lalu ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Jadi ketika seseorang mengajak kecurangan, dia malah ngejak circle. Jadi ayo kecurang bareng yuk. Jadi kita untung bareng, tapi ketika kita ketangkep ya ketangkep bareng. Jadi itu sifat-sifat fraud salah satunya. Lalu ada deceit atau penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Ini bukan logika, psikologi sebenarnya. Jadi perihal kebohongan. Lalu yang selanjutnya mengenai stres. Individu yang mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Jadi orang yang melakukan curang kadang hatinya itu tidak tentram. Jadi harus merasa hatinya tuh wah gimana ya kalau ketahuan seperti itu. Itu salah satu sifat-sifat fraud. Oke, selanjutnya cara mendeteksi adanya fraud. Gimana sih cara mendeteksinya? Yang pertama, misal ini temanya di perusahaan, jadi yang pertama memeriksa karakteristik operasional laporan. Yang kedua melakukan audit secara internal dan eksternal. Yang ketiga memeriksa jajaran manajerial. Jadi untuk yang pertama nih, memeriksa karakteristik operasional laporan. Cara mendeteksi adanya fraud adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa laporan keuangan. Mungkin juga nggak laporan keuangan, mungkin annual report tiap tahunnya juga bisa dicek. Mulai dari catatan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban hingga ekuitas. Yaitu di dalamnya ada di laporan keuangan sebenarnya. Nantinya tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihat apabila ada perbedaan jumlah dalam laporan keuangan tersebut. Betul, terkadang memang ketika bergantinya laporan tahunan apabila terjadi, kita harus mengecek di tahun-tahun sebelumnya apakah tiap tahunnya itu sesuai. Biasanya dalam laporan keuangan kan contohnya ada tahun 2019 dan ada 2020. Itu disesuaikan apakah benar pendapatan pada 2019 sekian, lalu dilihat di laporan keuangan 20. Contohnya seperti itu. Lalu melakukan audit secara internal dan eksternal. Cara ini untuk mendeteksi adanya fraud adalah dengan audit. Audit adalah aktivitas konsultasi yang objektif dan independen guna memperbaiki operasional. Perubahan audit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu audit melalui internal dan audit melalui eksternal.
Audit internal adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak di dalam perusahaan yang dinilai memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan. Sementara audit eksternal adalah penilaian yang dilakukan dengan bantuan pihak di luar perusahaan untuk mendeteksi kecurangan, serta menganalisis laporan apabila auditor internal mengalami kesulitan. Yang ketiga, memeriksa jajaran manajerial. Wah, ini untuk bahkan jajaran pun juga diperiksa untuk menghindari suatu hal yang kurang baik lah dalam berorganisasi. Jadi pada contohnya beberapa kasus itu misal ada penggelapan maupun kecurangan pada laporan keuangan, kadang itu memang melibatkan petinggi pengambilan keputusan atau yang biasa disebut jajaran manajerial. Oleh sebab itu orang-orang dalam jajaran manajerial harus secara rutin diselidiki untuk mengetahui apabila mereka melakukan kecurangan. Semua dicurigai, tidak terkecuali. Yang penting dalam etika pengusaha itu harus dijalankan sesuai SOP, seperti itulah pada intinya. Nah, tadi kan ada penjelasan mengenai fraud atau kecurangan. Nah, di sini saya tadi kan sudah dijelaskan dalam teori Pentagon. Di pada kali ini saya coba untuk menjelaskan teori Pentagon. Oke, teori Pentagon. Teori fraud Pentagon adalah teori yang dikemukakan oleh Crow Howard pada tahun 2011. Teori fraud Pentagon merupakan pengembangan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressy pada tahun 1953 dan juga teori fraud diamond yang sebelumnya dikemukakan oleh Wolf dan Hermansen pada tahun 2004. Dalam teori fraud, Pentagon ini menambahkan dua elemen, yaitu competence dan arrogance. Alasan teori ini dikembangkan karena kecurangan zaman sekarang lebih dilengkapi dengan informasi lebih dan cukup sulit untuk diungkapkan. Jadi teori Pentagon itu sudah ada sejak dulu dari Crow Howard, lalu naik dikembangkan dari menjadi teori fraud diamond yang dikemukakan oleh Wolf, lalu dikembangkan lagi menjadi yang namanya teori Pentagon, Penta 5. Artinya 5 karena memang zaman semakin berkembang, otomatis teori bisa dikembangkan lagi karena seperti teknologi seperti ini kan juga semakin tricky. Orang yang melakukan curang harus semakin pandai juga teori auditor dalam mengecek kecurangan-kecurangan yang terjadi pada zaman sekarang, seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan dalam teori Pentagon. Jadi faktor-faktor tersebut itu ada 5 yang saya sebutkan tadi. Karena penta otomatis ada 5. Jadi yang pertama itu ada arrogance, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization, yang 4 competence, dan kelima pressure atau tekanan. Oke. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan itu yang pertama saya jelaskan arrogance atau arogansi adalah sifat superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Itu menurut Crowley 2011 ya. Unsur-unsur arogansi dalamnya dapat berupa ego besar, sikap bullying, dan mengutamakan status. Jadi orang-orang seperti ini kadang ketika mereka mendapatkan jabatan yang tinggi, condong mereka menyalahgunakan. Itu kasus arrogance. Yang kedua, opportunity atau kesempatan atau peluang adalah kondisi yang memungkinkan untuk dilakukannya suatu kejahatan. Itu menurut Purba 2015, calon pelaku melakukan fraud bukan hanya ketika ia melihat adanya tekanan, tetapi juga melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Opportunity yang terjadi karena kurangnya pengawasan internal perusahaan. Ya, memang kecurangan datang ketika ada peluang. Contohnya pencuri motor, ada kontak nempel karena dia melihat peluang di situ dan kebetulan dia butuh, diambil dong. Tapi di sisi lain adalah pencegahannya perihal apabila kasusnya seperti itu ya. Yang pasti seperti iman sebenarnya.
Lalu yang ketiga, faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi adalah suatu sikap pembenaran terhadap tindakan fraud yang telah dilakukan. Fraud dilakukan berdasarkan rasionalisasi seseorang yang artinya bahwa perbuatan tersebut bukan suatu pelanggaran bagi orang tersebut. Ya, mungkin bisa dipahami bagian sini. Yang keempat ada kompetensi merupakan kemampuan pelaku untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya. Pelaku mampu mengembangkan strategi penggelapan yang canggih serta mengendalikan situasi sosial yang dapat memberikan advantage atau keuntungan bagi dirinya dengan memengaruhi orang lain yang bekerja sama dengan pelaku tersebut. Itu untuk kompetensi. Nah, yang terakhir ada pressure atau tekanan. Adalah situasi ketika manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Terdapat 3 kategori pressure. Yang pertama adalah tekanan finansial, butuh uang. Yang kedua adalah tekanan kebiasaan buruk atau vice pressure. Yang ketiga adalah tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, work related pressure. Seperti itu. Itu adalah 5 faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh pengaruh faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan. Di sini kecurangan terjadi pada laporan keuangan atau sebenarnya lebih ke pernyataan pegawai dalam menyampaikan laporan keuangannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai fraudulent statement dari pernyataan yang salah atau pernyataan yang curang seperti itu. Ini ada pada contoh faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan ini. Jadi pada contoh ini saya mengutip atau mengambil dari salah satu peneliti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Trisakti, yaitu Hanifah Agus Putri dan kawannya Sofi, pada judulnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting dengan menggunakan analisis fraud Pentagon. Jadi pada pengaruh yang pertama mengenai target keuangan atau financial target. Sebelum mengetahui pengaruhnya, saya jelaskan dulu mengenai target keuangan. Jadi target keuangan yang ditetapkan oleh direksi terkait dengan kinerja keuangan yang akan dicapai oleh perusahaan, misalnya laba perusahaan, itu adalah target keuangan. Target keuangan digunakan sebagai tolak ukur bagi pegawai untuk penerimaan bonus, kenaikan gaji, return, dan sebagainya. Dalam hal kondisi kinerja keuangan perusahaan sedang menurun, hal ini dapat memberikan tekanan berlebihan terhadap pihak manajemen. Menurunnya kinerja keuangan perusahaan mengartikan bahwa pihak manajemen gagal memenuhi target keuangan yang telah ditentukan. Hal ini akan berpotensi pada tindakan kecurangan pada laporan keuangan. Pihak manajemen akan berusaha melakukan segala cara untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan, termasuk melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Jadi karena ketika target keuangan mereka tidak pada titik tujuannya dan mereka mendapatkan tekanan, waduh, kenapa target keuangan pada tahun ini menurun. Biasanya ketika hal tersebut terjadi, dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab kadang melakukan fraudulent statement atau memberikan pernyataan palsu yang sebenarnya rugi malah dibilang untung, yang sebenarnya untung malah dibilang rugi. Tetapi lebih masuk akal yang pertama, yaitu ketika padahal rugi tapi mengakunya untung. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kedua ada stabilitas. Jadi stabilitas keuangan atau financial stability adalah situasi di mana keuangan perusahaan sedang stabil dan umumnya perusahaan menginginkan agar keuangannya meningkat atau minimal dalam keadaan stabil atau tidak menurun atau stagnan. Ya, menurun, tidak juga naik, bagus sih, cuman yang penting tidak menurun atau lebih stagnan. Namun kondisi perusahaan tidak selamanya stabil. Betul, ketidakstabilan keuangan mungkin saja terjadi dalam suatu perusahaan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan dampak tekanan kepada pihak manajemen, sehingga manajemen akan mencari cara dan melakukan berbagai cara agar keuangan perusahaan dalam keadaan stabil, termasuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Kembali lagi, pernyataan yang salah di mana laporan keuangan mungkin saja dilakukan manipulasi karena wah, ternyata keuangan perusahaan pada tahun 2020 nih ternyata tidak stabil, menurun.
pasti ada tekanan manajemen, pasti ada tekanan yang didapatkan oleh manajemen sehingga manajemen terdorong untuk melakukan fraudulent financial reporting seperti itu. Yang lanjutnya adalah pengaruh tingkat efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan atau terhadap fraudulent reporting. Lanjut, lalu ada yang ketiga, pengaruh external pressure terhadap kecurangan fraudulent financial reporting. Pada umumnya, perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan operasionalnya agar berjalan lancar membutuhkan sumber pendanaan dan modal tidak saja dari internal namun juga pihak eksternal perusahaan. Di hutang biasanya harta itu didapatkan modal plus hutang, seperti itu. Perusahaan dapat melakukan pinjaman kredit kepada bank maupun pihak ketiga lainnya. Semakin tinggi rasio kredit, maka semakin besar pula tingkat kekhawatiran pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Selain itu, tingginya resiko kredit perusahaan membuat kreditor beranggapan bahwa kemungkinan perusahaan melakukan pelanggaran dalam perjanjian kredit juga cukup besar. Oleh sebab itu, perusahaan berpotensi untuk berbuat kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan agar perusahaan dinilai baik oleh kreditur dan pihak ketiga lainnya akan memberikan sumber pendanaan dan modal terhadap perusahaan. Ya, itu konteksnya biasanya kayak orang yang ingin menanam saham, pastinya kan melihat laporan keuangannya dulu nih. Kadang perusahaan ini ternyata dalam jangka waktu beberapa tahun memiliki pertumbuhan yang bagus sehingga pemegang saham tertarik untuk menanam saham di situ. Tapi di sisi lain sebenarnya belum tentu apa laporan keuangan yang dia baca itu apakah benar atau tidak. Padahal di sisi lain dari pihak manajemen yang memiliki kepentingan untuk penanaman modal, ternyata mereka melakukan manipulasi laporan keuangan agar orang-orang yang pemegang saham tadi tertarik untuk memberikan sahamnya kepada perusahaan itu, ya karena tadi misal karena external pressure itu juga berdampak dalam untuk penanaman modal atau mencari modal perusahaan seperti itu. Lalu ada pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan fraudulent financial report pada laporan keuangan. Jadi ketidakefektifan pengawasan atau ineffective monitoring adalah sistem pengawasan internal kinerja perusahaan dalam suatu perusahaan tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik. Tidak efektifnya suatu pengawasan internal perusahaan membuka peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hal ini membuat manajemen merasa tidak diawasi secara ketat, sehingga manajemen semakin terbuka peluang untuk mencari cara memaksimalkan keuntungan pribadinya. Nah, ini entah siapapun kamu jabatannya di perusahaan, apabila audit kan independen ya, kadang ada audit yang independen gitu. Sebagai audit independen, mau siapapun itu perlu dicek untuk melihat apakah perusahaan itu bersih dari kecurangan atau tidak. Lalu dilihat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sulkiyah tahun 2016 menunjukkan ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap fraudulent financial report. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan pengawasan dalam suatu perusahaan sehingga muncul potensi terjadinya fraudulent financial reporting. Selanjutnya, pengaruh nature of industry terhadap fraudulent financial reporting atau pernyataan yang kurang benar dari laporan keuangan. Nature of industry ialah suatu keadaan ideal perusahaan di suatu industri. Idealnya keadaan suatu perusahaan tentu akan menguntungkan suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik menanamkan modal yang ia punya pada perusahaan dengan kondisi ideal atau baik di suatu industri. Hal ini akan membuka peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan. Pihak manajemen melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan agar perusahaan terlihat ideal di mata prinsipal mungkin di sini pemegang saham maksudnya. Tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh pihak manajemen yaitu dengan memainkan akun-akun terkait dengan estimasi sehingga
Laporan keuangannya dapat terlihat baik di mata investor. Akun-akun yang dapat digunakan adalah piutang, tak tertagih, dan persediaan usang. Perusahaan yang ingin terlihat dan dinilai ideal dan baik akan memperkecil total piutang yang dimiliki dan lebih memperbanyak total pemasukan kas. Menurut Siombing tahun 2014. Lalu ada pengaruh change in auditor terhadap fraudulent financial report. Seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta mengawasi laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan oleh manajemen perusahaan adalah auditor. Pergantian kantor akuntan publik atau auditor dilakukan untuk menutupi atau menghilangkan jejak tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan dan telah dilakukan oleh kantor akuntan publik atau editor sebelumnya. Namun, ada kemungkinan juga bahwa semakin jarang perusahaan melakukan pergantian auditor, maka resiko terjadinya fraudulent financial reporting semakin tinggi, dikarenakan perusahaan merasa bahwa auditor yang menanganinya tidak sadar bahwa adanya indikasi fraudulent financial reporting dalam perusahaan. Lalu pada penelitian yang dilakukan Wismawati tahun 2017 dan kawan-kawannya, lalu juga Septriani dan Handayani 2018, menunjukkan bahwa change in auditor atau perubahan auditor itu berpengaruh negatif terhadap fraudulent financial reporting. Seperti itu. Baik, mungkin ini adalah penjelasan untuk sesi 1. Untuk selanjutnya sesi 2 saya serahkan kepada kawan saya Fatwa Dewa Kadafi. Silahkan Dewa dijelaskan faktor-faktor yang mencegah terjadinya tindakan kecurangan berdasarkan teori Pentagon. Untuk pengantar, para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang terjadi. Karena itu, upaya yang seharusnya adalah pada pencegahan. Pencegahan fraud bisa dilakukan dengan cara menciptakan serta menanamkan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan serta menghilangkan peluang-peluang yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Di sini ada gejala gunung es. Pertama, 1. Fraud yang sudah ada tuntutan hukum atau prosecution tanpa memperhatikan bagaimana keputusan pengadilan. Kedua, fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. Yang bisa diketahui kalaknya ramai adalah fraud dalam kelompok 1. Dengan dibukanya kepada umum laporan-laporan hasil pemeriksaan BPK, kelompok 2 juga bisa diketahui. Namun, khusus untuk fraud yang berupa tindak pidana, korupsi misalnya, hasil pemeriksaan tersebut masih berupa indikasi atau indicia of fraud. Kalau sudah lebih konser sekalipun, itu adalah khusus kasus-kasus yang berkenaan dengan keuangan negara. Fraud dalam kelompok 2 lebih sulit lagi diketahui karena adanya lembaga perlindungan hukum yang sering dimanfaatkan tertuduh, yakni seperti pencemaran nama baik atau slander dan libel. Apalagi fraud dalam kelompok 3 tertutup rapat, hanya diketahui Tuhan dan pelakunya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita dapat menjawab besar-besaran yang berhubungan dengan fraud secara keseluruhan yang sesungguhnya terjadi atau fraud inverse. Seperti berikut. Yang pertama, berapa di antara fraud yang sudah ditemukan. Yang kedua, berapa dari fraud universe yang sudah ditemukan juga akan ada tuntutan hukum. Yang ketiga, berapa dari fraud universe yang belum ditemukan. Keempat, apakah fraud dalam kelompok 2 dan 3 serupa atau sama sifatnya seperti fraud dalam kelompok 1 ataukah lebih gawat. Yang kelima, apakah kita atau perusahaan, negara, lembaga-lembaga perlu meningkatkan pencegahan dan deteksi dari penemuan fraud. Lepas dari kesulitan-kesulitan tadi, Davia et al. Memperkirakan bahwa dari fraud universe, kelompok
1 hanyalah 20%, sedangkan kelompok 2 dan 3 masing-masing adalah 40%. Kesimpulannya, lebih banyak yang tidak kita ketahui tentang fraud. Hal yang lebih gawat lagi, fraud ditemukan secara kebetulan. Tidak jarang indikasi-indikasi fraud yang dikaji lebih dalam daripada investigasi akhirnya diputuskan tidak terjadi fraud, padahal sesungguhnya fraud sudah terjadi. Kasus-kasus semacam ini sering dialami pada waktu indikasi fraud ditemukan oleh suatu tim, diinvestigasi oleh tim lain. Akan tetapi ada yang lebih gawat, kalau persentase fraud dari setiap kelompok tadi benar. Kalau statistik itu benar, berarti pengetahuan adalah awareness kita mengenai fraud cukup rendah. Ketika kita membanggakan telah menemukan fraud berukuran miliaran bahkan triliunan rupiah, di luar sana ada pelaku yang belum ketahuan menertawakan para investigator. Inilah implikasi yang paling menyedihkan dari gejala gunung es. Berikut pelajaran dari report to the nation. Penerapan perangkat kendali untuk mencegah fraud atau anti-fraud control dan besarnya kerugian yang dapat dicegah. Berikut penjelasan singkat dari anti-fraud control dan pengurangan kerugian dalam persen. Pengendalian intern aktif. Pengendalian intern aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian intern yang paling banyak diterapkan. Ya, seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Pagar-pagar ini membatasi, menghalangi, atau menutupi akses si calon pelaku fraud. Seperti pagar, bagaimanapun kokoh kelihatannya, tetap dapat ditembus oleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai ketegaran untuk melakukannya. Saran-saran pengendalian intern aktif yang sering dipakai dan umumnya sudah dikenal dalam sistem akuntansi meliputi tanda tangan. Tanda tangan masih merupakan unsur penting dalam pengendalian intern aktif yang sering dipergunakan. Tanda tangan juga merupakan saran yang paling dipercayai. Ini merupakan sarana pengendalian intern aktif karena dokumen yang seharusnya ditandatangani tetapi belum ditandatangani adalah tidak sah. Asumsinya, tanpa tanda tangan apa yang harusnya dilaksanakan, misalnya pembayaran transfer, penyerahan, dan lain-lain, tidak dapat dilaksanakan. Pertimbangan lain, tanda tangan seorang sangat khas dan unik, seperti sidik jarinya. Kedua, ada tanda tangan counter atau countersigning. Pembubuhan lebih dari satu tanda tangan dianggap lebih aman, khususnya bagi pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Anggapannya adalah penanda tangan lain mengawasi rekannya. Sebenarnya dalam fraud, melakukan lebih dari satu tanda tangan tidak lebih sulit dari memasukkan tanda tangan. Yang ketiga, ada password dan PIN, atau dikenal dengan personal identification number. Saran ini menjadi populer ketika manusia berinteraksi dengan komputer. Tanpa password atau PIN, seseorang tidak bisa mengakses apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, password dan PIN dianggap saran dalam pengendalian intern aktif. Yang keempat, ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas menghindari seseorang dapat melaksanakan sendiri seluruh transaksi. Merupakan bagian dari pengendalian intern aktif karena secara teoretis pelaku fraud yang bertindak seorang diri tidak dapat melaksanakan fraudnya. Latar belakang pemikirannya, orang-orang yang tugasnya dipisahkan tidak bersekongkol.
Ada kelima, pengendalian aset secara fisik. Pengendalian aset secara fisik pada dasarnya mengatur gerak-gerik barang, yaitu masuk, keluar, dan penyimpanannya memerlukan otorisasi. Di sini justru titik lemahnya dokumen dan tanda tangan mudah dipalsukan. Yang keenam, ada real-time inventory control. Ini bukan sekedar perpetual inventory yang dikenal sebagai Perang Dunia ke-1. Ini adalah perpetual inventory yang mengikuti pergerakan persediaan secara on time. Dalam bentuknya yang canggih, persediaan diberi barcode atau bahkan ditanam dengan radio chip yang merekam kebenarannya. Keuntungan nyatanya adalah pencatatan menjadi akurat, kelemahannya sistem otomatisasi yang juga mudah dimanipulasi. Yang ketujuh, ada pagar, gembok, dan semua bangunan serta penghalang fisik. Perlindungan melalui pembatasan akses terhadap harta berharga sangat populer. Harga peralatan canggih yang mahal seringkali memberi rasa aman yang palsu atau false sense of security. Yang kedelapan, pencocokan dokumen dan pre-numbered countable form. Saran ini juga sangat lazim digunakan dalam pengendalian interaktif. Pencocokan antara order pembelian, dokumen penerimaan barang, dan nota tagihan mencoba menghindari selisih-selisih dan kerugian bagi perusahaan. Pre-numbered form mencegah penggunaan formulir berganda, bahwa formulir digunakan sesuai urutan. Gagasannya sangat sederhana. Kesimpulan dari di atas yaitu 1. Dari contoh-contoh di atas, kelemahan manusia merupakan musuh utama pengendalian interaktif. Kedua, sangat rawan invasi atau ditembus pelaku fraud. Pelaku fraud meluangkan waktu untuk mencari titik-titik lemah, dan titik-titik lemah itu selalu ada dan memanfaatkannya. False sense of security yang disebut di atas menambah kerawanan ini. Ketiga, biayanya mahal. Pengendalian interaktif adalah pengendalian yang positif. Harus bisa berfungsi secara terus-menerus, tanpa interupsi. Ini seringkali memerlukan investasi yang mahal. Keempat, banyak unsur pengendalian interaktif yang menghambat pelayanan. Mengecek tanda tangan, mencocokkan dokumen, constraining, penggunaan password, dan lain-lain menghambat proses pelayanan. Berikutnya ada pengendalian intern pasif. Kalau tujuan pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif sama, yaitu mencegah terjadinya fraud. Dalam pengendalian intern aktif, hal ini dilakukan dengan membuat brigade-brigade bermacam-macam lapisan pengamanan sebelum pelaku fraud bisa menembus pertahanan. Dalam pengendalian intern pasif, dari permukaan kelihatan tidak ada pengamanan, namun ada peredam yang membuat pelanggar atau pelaku fraud akan jera. Beberapa bentuk dari pengendalian intern pasif meliputi 1. Pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi atau customized control. Yang kedua ada jejak audit atau audit trails. Yang ketiga audit yang fokus, yaitu focused audit. Yang keempat pengintaian atas kegiatan kunci atau surveillance of key activities, dan yang terakhir pemindahan tugas atau rotation of key personnel.
Yang pertama ada customized control. Sebenarnya customized control merupakan hasil dari berpikir positif ketika pengendalian intern aktif tidak memberikan pemecahan. Yang kedua, audit trails. Sistem yang dikomputerisasi seringkali menggunakan pengendalian intern pasif. Karena ada jejak-jejak mutasi atau perubahan dalam catatan yang ditinggalkan atau terekam dalam sistem, ini akan menjadi pengendalian intern pasif yang efektif apabila jejak-jejak yang berupa perbuatan fraud dapat menunjukkan kepada pelakunya. Yang ketiga ada focus audit. Focus audit adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangat khusus, yang berdasarkan pengalaman, rawan dan sering dijadikan sasaran fraud. Mungkin ada petunjuk tentang profil tertentu, apakah dari perbuatannya atau jenis transaksinya. Yang keempat, surveillance of key activities, yaitu pengintaian bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari kamera video yang merekam kegiatan di suatu ruangan sampai ruangan kaca dengan cermin satu arah. Surveillance juga dapat dilakukan dalam jaringan komputer dari waktu ke waktu untuk melihat kegiatan pegawai yang memanfaatkan fasilitas kantor. Yang kelima, ada rotations of key personnel. Rotasi karyawan kunci merupakan pengendalian intern pasif yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam melakukan fraud. Seorang supervisor di bank harus ada di bank kalau ia menyelewengkan uang pelanggan yang dapat kesan bahwa itu transaksi bank yang sah. Kesimpulannya dari pengendalian intern pasif yaitu 1. Tidak mahal, 2. Tidak bergantung kepada manusia, tidak people dependent. Oleh karena itu, pengendalian intern pasif kebal kepada kelemahan manusia seperti lengah, korupsi, teledor, dan lain-lain. Ketiga, tidak mempengaruhi produktivitas, tidak memperlambat pelayanan. Keempat, tidak rawan untuk ditembus atau disusupi pelaku fraud. Selanjutnya ada pengendalian intern. Pengendalian intern atau intern control mengalami perkembangan dalam pemikiran dan praktiknya. Oleh karena itu, David et al. Menginginkan kita untuk meyakinkan apa yang dimaksud dengan pengendalian intern. Ketika orang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, mereka mencatat sedikitnya 4 definisi pengendalian intern sebagai berikut. Yang pertama, definisi 1, sebelum September 1992. Kondisi yang diinginkan atau merupakan hasil dari berbagai proses yang dilaksanakan suatu entitas untuk mencegah atau prevent dan menimbulkan efek jera atau deter terhadap fraud. Inilah definisi umum yang dikenal sebelum September 1992 sebelum definisi COSO. Meskipun demikian, definisi ini masih dikenal dan sering dipakai sampai sekarang. Tidak ada rujukan yang bisa dipakai untuk definisi ini. Lalu definisi 2, sesudah tahun 1992. Suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan-dewan manajemen dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, kendala laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan. Ini adalah definisi yang dikenal sebagai definisi COSO, yaitu The Committee of Sponsoring Organization of the Trade
Woi Commissions. Membandingkan definisi 2 dengan definisi 1, kita dapat melihat bahwa COSO merambah ke spektrum fungsi manajemen yang luas dan bukan dari fraud semata-mata. Yang ketiga ada AICPA dari 1988. Statement on Auditing Standard nomor 53 April 1988. A. Untuk tujuan audit laporan keuangan, struktur pengendalian intern suatu entitas terdiri atas 3 unsur, yaitu lingkungan pengendali, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Definisi ini sederhana tetapi menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, terutama bagi anggota AICPA yang mengharapkan adanya petunjuk. Dengan laporan COSO tahun 1992 yang dikutip di atas, maka profesi terbantu dengan pengakuan bahwa special purpose definitions diperkenankan. Definisi 4, yaitu khusus untuk mencegah fraud. Suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk mencegah dan menghalangi dengan membuat jera atau terjadinya fraud. Ini definisi yang akan dipakai dalam pembahasan berikut. Definisi dari pengendalian intern secara khusus atau spesifik ditujukan untuk menangani fraud atau fraud specific internal control. Baik, kita masuk ke motivasi by Maharishi. Oke, di sini motivasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, yang enggak diloncat-loncat. Jadi di sini adalah, dan sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Khadlai dalam Musnad Asy-Syihab nomor 129 atau Barani dalam Al-Awsat nomor 5787. Saya bukan termasuk orang, saya ini bukan termasuk orang yang pintar, saya bukan termasuk orang yang pandai, saya bukan termasuk orang yang memiliki prestasi, saya bukan termasuk orang yang memiliki nama. Tapi setidaknya salah satu hal yang saya yakini, saya akan menjadi manusia yang baik, tidak hanya berdasarkan tadi yang saya jelaskan, tapi saya akan menjadi manusia yang baik ketika saya memang berguna untuk orang lain. Bukan berarti saya menawarkan untuk dimanfaatkan, tidak seperti itu konsepnya. Jadi di sini apabila memang ada orang yang perlu bantuan, saya mengusahakan untuk membantu. Terutama orang-orang yang baik terhadap saya, sebagai jasa balas budi, saya tertarik sekali untuk membantu mereka. Tapi bukan berarti yang jahat kepada saya tidak saya bantu, tapi tetap yang saya prioritaskan yang membantu saya dong. Itu suatu yang common sense terjadi. Jadi balas budi itu sering terjadi. Lalu bisa jadi kita bukan orang yang berpengaruh. Saya bukan termasuk orang yang berpengaruh. Bisa jadi kita berpendidikan rendah. Saya juga tidak profesor, tapi saya sedang berjalan melewati untuk mendapatkan gelar S1. Bisa jadi kita orang yang berekonomi lemah dan tak banyak pengikut serta tidak memiliki pengaruh. Ya betul, SPP kadang saya juga keberatan, cuman sebenarnya di Unisbank SPP-nya masih normal sebenarnya. Lalu saya juga tidak banyak pengikut serta pengaruh karena memang follower Instagram saya di bawah 1000, dan dibilang saya pengaruh juga, saya cuman individu yang berjalan sesuai mahasiswa pada umumnya, ya kuliah, ya ikut organisasi, ya tinggal ikut organisasi, seperti itu. Namun ketika kita bisa memberi banyak manfaat kepada bagi orang lain, maka insya Allah atas izin Allah kita termasuk dalam kelompok sebaik-baik manusia seperti dijelaskan dalam hadis tadi. Jadi entah
siapapun kamu, entah kamu orang kaya, miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, apapun itu, apabila kamu bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kamu termasuk dalam golongan kami, golongan orang-orang sebaik-baiknya manusia. Semua adalah pilihan, termasuk hidup ini juga pilihan. Semua ada di tangan kita. Semua ada di tangan kita. Dengan cara apa kita mau menjadi sebaik-baik manusia, entah bagaimanapun cara kalian untuk menjadi orang yang baik, sebaik-baiknya manusia, apalagi baik di mata Allah, sangat luar biasa. Untuk sebaik-baik manusia itu Rasulullah sudah menjelaskan dalam beberapa hadisnya di atas tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi silahkan buat teman-teman, pilihlah kamu mau jadi sebaik-baiknya manusia dengan cara mengamalkan ibadah dan amal yang seperti apa. Semua tergantung pada kita. Entah kamu menjadi sebaik-baiknya manusia, membantu orang tua, membantu kawan, membantu tetangga, membantu saudara terdekat dan sebagainya, itu silahkan teman-teman yang memutuskan. Jadi sekali lagi tergantung pada kita mau jadi manusia sebaik-baik yang seperti apa. Wallahu alam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Motivasi by Maharesi. Demikian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah motivasi, yaitu bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, cukup sudah, sangat panjang sekali kami membagi ilmu untuk teman-teman semua yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Cukup sudah sekian, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dari tujuan-tujuan kami untuk mengedukasi dan memberikan ilmu secara serta referensi untuk teman-teman, semoga dapat masuk ke referensi teman-teman sebagai pelajar yang mungkin ada mata kuliah mengenai audit investigatif, mengenai pencegahan fraud. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lalu juga mungkin dari teman-teman apabila memang tertarik melihat video ini, lalu juga menyukai orang-orang yang presentasi seperti saya dan kawan saya Dewa, bisa banget buat like video ini, lalu bisa subscribe channel ini, lalu juga komen di bawah sebagai rasa bentuk apresiasi kalian kepada kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman atas semua penjelasan-penjelasan yang telah kami berikan. Kami cukupkan dari kelompok 14 mengenai mata kuliah mengenai materi pencegahan fraud atau kecurangan. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.